tadi Hidup Sehat. Nah, itu tadi adalah tayangan mengenai bagaimana apresiasi yang luar biasa Bakri untuk negeri, di mana Bakri Amanah memberikan sejumlah bantuan dalam bentuk kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Begitu. Ya, Kak Bekti, semoga kita harapkan bantuan ini bermanfaat untuk penerimanya. Amin. Tadi bapak-bapaknya bilang mudah-mudahan ini berkah ya, Iya, amin, bermanfaat katanya. Bermanfaat untuk kita buat juga berkah, semua. untuk kita semua karyawan dari seluruh TV One ya, dan juga Bakri pastinya ya. Betul, Kak Bekti. Baik, nah sekarang kita mau bahas seputar ini. Kalau saya pusing itu biasanya aku ke warung beli yang memang cocok sama aku tuh di warung gitu. Obat warung ya? Iya, obat warung, dijual bebas itu gitu. Iya, Terus betul. sebenarnya bagus gak sih, bahaya gak sih kalau kita konsumsi setiap hari gitu? Kita akan mengetahuinya dengan berbincang dengan Dokter Azela, spesialis farmakolog ya, dokter ya. Farmakolog. Oke. Selamat pagi. Nah, tapi dokter, sebelum kita bahas nih, kita lihat dulu tayangan berikut. Nah, pemirsa, itu tadi tayangannya ya, dan saat ini kita akan membahas tentang obat warung yang jika dikonsumsi terlalu sering akan berpengaruh, berbahaya bagi kesehatan. Di tengah-tengah kita telah ada Dokter Azela. Dokter Azela, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Irasaimasu. Soalnya nih apa namanya, kuliahnya tuh di Tokyo. Ini orang Iya. Jepang jauh-jauh loh, nih bener ya. hidup Untuk memberikan sehat ya, penjelasan pada penjelasan. kita ya. Iya, Baik, nah betul. jadi tuh gimana tuh? Ini ada fakta mitos ya dok. Nah yang pertama ini adalah obat bebas atau obat warung itu hanya dipergunakan untuk pertolongan pertama. Fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta. Oh, Yes. Seperti apa tuh dok? Kenapa? Karena obat bebas itu kan obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Betul. Nah, fungsinya untuk mengurangi gejala. Contohnya, gejala sakit kepala, Ya. gejala sakit gigi, Ya. gejala batuk, Ya. atau gatal-gatal. Nah, karena itu yang dimaksud pertolongan pertama. Jadi sebelum datang ke dokter. Ya. Tapi kalau misalnya sudah minum obat warung nih atau obat bebas, tapi gejala masih berlanjut atau bahkan lebih buruk, Ya. harus ke dokter tetap. Makanya kadang-kadang suka ada ininya ya di keterangannya ya. Dalam waktu 3 atau 4 hari belum sembuh, langsung ke Kontrol. dokter. Iya. Langsung ke dokter. Oke, Apabila fakta gejala mitos memburuk. berikutnya, dokter. Nah, kebiasaan meminum obat warung terlalu sering dalam jangka yang lama ini katanya dapat berbahaya sekali bagi tubuh. Fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, fakta juga. Itu Jadi- fakta. Bahayanya tuh, dok. Itu memang kalau misalnya yang terlalu sering atau yang berlebihan itu kan jelek ya untuk Ya. tubuh. Nah, sama untuk obat-obatan juga kan ada dosis maksimal, ada jangka waktunya, Ya. terus efek sampingnya, dan ada kontraindikasi. Ya. Nah, kalau yang efek sampingnya ini kalau tidak sesuai dosis akan meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Contohnya, Contohnya, dok. Efek paling parah apa tuh dok? contohnya obat untuk pereda rasa sakit. Biasanya kita konsumsi karena masih sakit, konsumsi lagi. Setelah berlanjut, bisa-bisa hati-hati karena ini bisa-bisa penipisan atau bahkan perlukaan di saluran cerna. Oh, Atau iya. istilah awamnya tuh saluran cernanya bisa bocor ya nggak sih, dok? Iya, betul. Itu biasanya apa gejala-gejalanya dok, kalau kita kebanyakan makan itu warung itu dok, mengkonsumsi obat warung itu, gejala-gejalanya apa tuh dok? Mungkin kita mulai dari sakit perut, terus seperti gejala-gejala kayak kok tidak sembuh-sembuh, mungkin gejala gastritis atau sakit mah, cuman kita minum obat tapi tidak sembuh-sembuh ya. Baik. Nah, itu juga hati-hati. Ya. Mungkin bisa dipikirkan ada atau tidak obat yang kita minum secara Betul. terus-menerus. Oke. Jangan lupa satu lagi kontraindikasinya. Kadang-kadang ada obat tertentu yang tidak boleh diminum oleh ibu hamil. Nah, betul. Nah, untuk itu konsultasi ke dokter. Makanya kita harus baca, ya dok harus ya. Kalau baca. ragu lebih baik konsultasi ke dokter ya, dok, Ya. untuk ibu Betul. hamil menyusui ya. Betul. Iya. Fakta mitos berikutnya, dokter. Obat yang diminum terus-menerus nih, sering ya untuk sakit ringan, ini dapat membuat kecanduan. Ya, fakta atau mitos? Itu mitos. Oh, Mitos. Itu Jadi mitos. kecanduan ya Oke. dok. Iya, bukan kecanduan, tapi lebih toleransi obat ya. Jadi toleransi obat ini apa? Toleransi obat ini kalau misalnya obat yang dosisnya biasa kita minum menyembuhkan atau meringankan,
meringankan. Nah, sekarang kita minum dengan dosis yang sama, justru tidak ada reaksi. Nah, ini toleransi. Tapi kalau kecanduan itu lebih obat untuk psikotropika atau narkotika. Psikotropika atau narkotika ini apa? Obat yang biasanya bekerja di susunan saraf pusat. Nah, biasanya menyebabkan kantuk atau kehilangan sadaran atau bisa meringankan sakit atau justru juga bisa menghilangkan rasa sakit. Nah, tapi biasanya obat-obat ini itu memang sangat ketat. Jadi harus dibeli dengan resep dokter asli dan hanya di apotek. Oh gitu. Baik dok, ini ada fakta mitos selanjutnya dok. Jadi mengkonsumsi terus-menerus obat warung itu dapat mengakibatkan adanya kerusakan ginjal atau hati dok. Fakta atau mitos? Jangan jawab dulu dok! Sabar dok, sabar dokter shock ya. Nah sabar, nanti saya beliin obatnya dok ya untuk pereda shocknya ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Hidup Sehat. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Kita masih membahas tentang obat warung yang jika dikonsumsi terus-menerus apakah dapat membahayakan bagi tubuh. Kak Bekti tadi ada fakta mitos yang menggantung. Belum dijawab ya dari aku tadi. Obat warung maupun obat dari dokter yang dikonsumsi secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan ginjal dan juga hati dok. Tolong itu fakta atau mitos? Jawab! Itu mitos. Yes! Wow. Itu mitos. Tapi ya. dengan catatan, bukan berarti kita boleh mengkonsumsi karena ini mitos, bukan berarti kita boleh mengkonsumsi terus-menerus. Itu bukan. Karena memang ada beberapa obat dari dokter ya dok ya, dari dokter itu memang harus tiap hari. Contohnya obat darah tinggi atau kita kenal hipertensi, atau obat diabetes atau kencing manis. Itu kan harus memang dikonsumsi tiap hari. Kadang ada pasien atau orang yang takut konsumsi obat dokter karena aduh ini takut merusak ginjal atau merusak hati. Itu tidak, karena dokter juga kan memberikan sesuai dosis dan kebutuhan. Nah, jadi itu aman. Memang ada beberapa obat, contohnya obat antivirus yang memang di metabolismenya di ginjal atau hati. Nah, kalau untuk itu, kalau tidak dengan panduan dokter berbahaya. Jadi segala obat yang diminum harus dengan panduan dokter. Betul. Baik, Oke, dokter, selanjutnya fakta mitos yang berkaitan dengan kondisi saat ini terkait dengan Omikron ya. Karena Omikron ini gejalanya ringan, jadi katanya nih gejala yang disebabkan karena Omikron ini masih dapat diatasi dengan obat warung. Fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Mitos. Itu mitos, jangan. Karena kenapa? Ini kan COVID ya, cepat penularannya. Nah sekarang kalau misalnya gejala yang ringan memang harus kalian mendapat antivirus juga. Nah, antivirus ini tidak bisa dibeli sembarangan. Jadi memang harus ke apotek dan dengan resep dokter. Ada yang bilang katanya kalau gejala ringan nggak perlu antibiotik. Iya, itu betul. Karena ini Omikron ini sendiri kan virus ya. Kalau virus biasanya memang tidak perlu antibiotik. Nah, vitamin, suplemen memang iya. Karena dan kalau misalnya ada gejala batuk, kita memang minum obat batuk. Ada gejala flu, kita memang minum obat flu. Tapi tetap pasien harus diam di rumah. Dan sekarang juga kan ada telemedicine ya. Jadi lebih memudahkan untuk mengontrol pasien-pasien yang terkena COVID. Betul. Waduh, terima kasih banyak tips ya dok. Mungkin ini supaya kita bisa mengkonsumsi obat warung atau yang beredar di mungkin apotek-apotek ya gitu ya dok ya, supaya kita terhindar dari dok. Tipsnya, jadi kenali dengan label. Kalau misalnya obat bebas itu berlabel warnanya hijau dengan lingkaran hitam. Nah itu bisa dibeli di mana saja. Tapi hati-hati juga baca dengan dosisnya, efek sampingnya, dan kontraindikasinya. Apabila sakit masih berlanjut, hubungi dokter. Dan sisanya obat-obatan lebih baik dikonsultasikan ke dokter. Apalagi kalau ada yang punya sakit yang sebelumnya atau penyakit komorbid namanya. Ya. Nah itu lebih baik
konsultasikan ke dokter karena interaksi obat kan kita tidak tahu Betul. ya. Betul. Gitu. Hati-hati Jangan banget. membahayakan diri sendiri. Baik dok, terima kasih banyak Terima kasih dok. banyak dokter. Jadi pemirsa harus bijak ya dalam membeli obat warung ya Kak Dokti. Betul sekali. Nah, kita akan masih berbagi informasi lainnya di Hidup Sehat. Jadi jangan lupa saksikan Hidup Sehat dari mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Nah, jika Anda kelewatan ini untuk episode kali ini, Anda bisa saksikan di laman tv1news.com. Saya Indra Bekti, Saya Dr. Sabrina. Indonesia Hidup Sehat. Sampai jumpa.